Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita melanjutkan bacaan pendalaman Alkitab, tepatnya firman Tuhan di Matius pasal 21. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu dan membaca kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah supaya kami mengerti, urapi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan langsung saja Bapak Ibu Saudari, kita buka Matius pasal 21. Matius pasal 21 mulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di dalammu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Diambil dan segera dikembalikan, ya. Ini yang jarang kita perhatikan di ayat ini. Kenapa? 1, 2, 3, ayat 4 penting. Hal itu supaya tergenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu Saudari, jadi dua-duanya, dan Yesus ini ambil yang muda, ya. Jadi anaknya, ya, keledai yang muda biasanya memang dipakai bukan untuk pekerjaan yang berat, ya, seperti itu. Dan di sini Yesus itu menggenapi firman Tuhan di Zakaria, ya. Bapak Ibu Saudari, kalau lihat di Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 9 ayat 10, ayat 9 dikatakan persis seperti ini. Tapi kalau kita lihat di ayat 10 dikatakan bahwa raja itu akan berurusan dengan bangsa-bangsa, ya, menaklukkan Efraim dan busur tanahnya. Nah, yang ayat 10 itu belum terjadi. Ya, ayat 10 itu di akhir zaman. Ya, nanti semua bangsa akan tunduk, belum terjadi. Ayat 9, Zakaria pasal 9 tergenapi di Matius pasal 21. Datang, ya. Maka pergilah Yesus, ya. Sesingkatnya, ketika kemudian Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, ingat Bapak Ibu Saudari, ini pertama kalinya Yesus yang sudah mulai melayani secara dewasa, pertama kali ke Yerusalem. Masih ingat di pasal-pasal sebelumnya dia berkata sampai 3 kali, aku akan menderita sengsara oleh imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Dan ini mulai digenapi perjalanan Yesus menuju kayu salib mulai di pasal 21, ya, di situ. Ayat 9 langsung, Hosana bagi anak Daud, ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang gempar, ya. Karena mungkin tidak hanya soal berita bahwa dia sudah menyembuhkan banyak orang, bukan banyak mujizat dan pengajarannya luar biasa, tapi karena dia Tuhan dan menggenapi apa yang dinubuatkan lewat Zakaria. Dan ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ayat 11 berkata, ya, walaupun orang masih belum tahu, mungkin ini, ya, sama seperti Nabi, walaupun dia sebetulnya Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Nah, ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah, ya. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku berdagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudari, ini penting untuk kita ketahui konteksnya, bahwa hal ayat 12 di halaman bait Allah ini di zaman Herodes itu dibangun semacam pelataran yang luas sekali, ya. Ini untuk orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi pada masa Kekaisaran Romawi, Israel, Yehuda dan sekitar yang di bawah penaklukan Romawi, dan bait Allah tetap bisa berjalan seperti biasanya walaupun dijajah. Dan orang-orang tetap bisa melaksanakan hukum Taurat seperti itu, diberi kuasa. Bahkan untuk warga negara Romawi pun kalau melanggar di bait Allah ini bisa dihukum juga. Nah, di halaman bait Allah ini adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir,
Gentile kalau dalam bahasa Inggris. Di sini Yesus marah, kenapa? Banyak orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi mau datang ke bait Allah, mau belajar dari orang-orang Israel dari Taurat, malah dijadiin pasar. Makanya Yesus marah. Ya, makanya disinilah yang disebut sebagai menyucikan bait Allah. Jadi memang tempatnya ini adalah tempat-tempat non-Yahudi. Nah, ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timbang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Termasuk kalau kita lihat di Ulangan, orang-orang yang memiliki beberapa fisik yang cacat seperti itu memang tidak boleh masuk langsung kan di daerah yang khusus untuk orang Israel. Ini orang-orang yang termarginalkan sebetulnya karena hukum-hukum tulisan-tulisan rabi-rabi yang terlalu banyak itu yang membuat mereka tersingkirkan, malah datang dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Perhatikan baik-baik, mereka berseru Hosana bagi anak Daud kepada Yesus di bait Allah. Di Yehezkiel juga, anak Allah akan kembali lewat bait Allah. Jadi ini bikin jengkel. Mereka sangat jengkel. Berani-beraninya nih ngaku-ngaku Allah di bait Allah lagi, Hosana bagi anak Daud. Mereka sangat jengkel. Yesus ngomong aja ayat 16, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Jadi mereka jengkel, lalu berkata kepada Yesus, engkau dengar, ini loh, kamu tuh nyesatin anak-anak aja ngomong kayak gini. Yesus berkata, aku dengar. Emang belum pernah kamu baca, Bapak Ibu Saudara, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka, pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu Saudari, Yesus kemudian mengutuk pohon ara. Kita tahu dia menginap di Betania. Pada pagi-pagi dalam perjalanan kembali ke kota, kembali ke Yerusalem, Yesus merasa lapar dan ia melihat pohon ara. Kita tahu ceritanya, tidak usah kita bahas semua. Dikutuk engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Waktu Yesus ngomong gitu, perlahan-lahan mengkerut dan mati, layu alung. Mereka berkata, tercenganglah murid-muridnya dari ayat 20. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Kalau tanaman itu kering dalam seminggu normal, tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus ngomong langsung pelang sekoyong-koyong gitu. Terjadi cepat dan perlahan. Nah, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi kepadamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudari, ini ayat yang Yesus berkata, asal kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bisa berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi kepadamu. Dan hal apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudari, ini mengajarkan kita tentang doa. Kalau kita doa meminta kepada Tuhan, kita tahu itu kehendak Tuhan, tidak bimbang dan percaya, kita akan menerimanya di waktu yang tepat. Yesus dalam rangka menunjukkan kuasanya, waktunya apa? Saat itu juga. Karena dia Tuhan. Jadi masalah bagi murid-muridnya dan kita zaman sekarang ini adalah kita bimbang dan tidak percaya, maka kita tidak menerimanya. Dan kita tahu Yesus mengajarkan hanya melakukan kehendak Bapa, meminta yang Bapa kehendaki. Seperti itu, semua demi apa? Kemuliaan namanya. Gitu ya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ini mempertanyakan kuasa Yesus tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam datang ayat 23, ayat 24. Ayat 23 pertanyaan, dengan siapakah yang memberikan kuasa ini kepadamu untuk melakukan mujizat itu? Nah, Yesus pintar nih jawabnya.
Aku juga ayat 24 akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi kalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus menjawab, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus tahu hati pimpinan pikiran mereka itu mau menjebak Yesus dengan kuasa mana. Ibu saudari, kenapa pertanyaannya dengan kuasa mana? Ya, masih ingat di pasal sebelumnya dengan kuasa Beelzebub ya, mereka menuduh Yesus. Yesus tahu pikiran mereka itu ya, apa jawab apapun ya mereka kan bilang dengan kuasa Beelzebub, bukan Allah Bapa. Ya, jadi ini Yesus menjawab dengan sangat pintar sekali. Nah, pertanyaannya kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya tentang dengan kuasa apakah? Pertama, Bapak Ibu Saudari, pertama apa? Mereka jelas-jelas melihat mujizat itu. Oke? Satu-satunya alasan untuk mereka bisa menolak mujizat itu adalah mujizat yang salah. Mereka harus bilang bahwa itu dari iblis. Ya, saya ulangi, satu-satunya alasan bagi mereka kalau lihat mujizat terjadi, kemungkinannya kan ada dua. Satu, dari Tuhan, dua, dari iblis. Ya. Tapi karena hati mereka sudah membenci Tuhan Yesus, jengkel, tidak terima kalau orang yang bernama Yesus itu Mesias, ya mereka akan kembali lagi bilang itu pekerjaan Beelzebub. Seperti itu. Ya. Mereka udah keras kepala. Yesus tahu pikiran mereka, berkata dengan jawaban yang sangat cerdas tadi, sempurna cerdasnya Yesus ya. Nah, perumpamaan tentang dua orang anak ya. Ini bagus sekali, saya suka ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki, ia pergi pada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur. Jawabannya itu, baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Dan yang kedua berkata, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ya, punya dua anak, satu disuruh bilang iya, tapi ternyata nggak kerja. Yang kedua nggak mau, tapi lihat bapaknya sedih ya, oke tak kerjain. Ayat 31. Perhatikan baik-baik ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di konteksnya ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu? Ini adalah pertanyaan kepada orang-orang tua-tua dan imam-imam kepala. Yesus belum pergi kemana-mana ya, ingat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Kamu siapa? Ahli Taurat dan orang tua-tua orang Yahudi. Masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan dan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, melihat apa? Mujizat. Melihat Yohanes ya. Makanya disinggung tadi tuh, Yohanes dan Yesus ya. Tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini teguran yang sangat keras bagi mereka yang harusnya tahu firman Tuhan, yang harusnya tahu kerajaan Allah. Tetapi mereka melihat dan menolak. Dan nanti yang ingat bahwa Ibu Saudari, orang-orang sundal ya, orang-orang kafir itu justru akan mendahului. Ya, masih ingat waktu menyucikan bait Allah, Yesus juga berkata begitu. Nah, dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Ini masih sama loh Yesus tadi. Masih bicara kepada orang Farisi, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Bukan orang Farisi. Ya, seorang tua membuka kebun anggur ayat 33 dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Ya. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ya,
Ketika hampir tiba musim petik ya, panen, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, tetapi sama ya perlakuannya. Ayat 37, ia akhirnya menyuruh anaknya kepada mereka. Anakku akan mereka sekali. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar ke kebun anggur, dan lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya, pada panennya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bapak Ibu Saudari, ini menggambarkan bahwa ya Tuhan Allah sudah mengirim nabi-nabi untuk memerdekakan Israel, tapi ditolak. Dan nanti kemudian dikirim anaknya Yesus Kristus. Bagaimana responnya? Nanti disalib dan akan dibinasakan. Dalam Injil sinoptik lain, Markus dan Lukas, dipotong berkeping-keping ya penggarap-penggarap kurang ajar ini. Yesus berkata batu penjuru yang nggak berguna itu akan dibuang. Tetapi dalam membangun bangunan pada zaman dahulu, Bapak Saudara, ada namanya batu penjuru atau cornerstone. Batu ini untuk menentukan dari fondasi ke tiang-tiang untuk membuat alas bangunan yang lain. Tanpa ada batu ini, bangunan itu akan lemah. Tapi batu itulah batu nggak kepake. Dan inilah Yesus. Ya. Ayat 44, barang siapa jatuh atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Batu guangan, batu yang ditolak, Yesus yang ditolak, akan menentukan nasib orang-orang yang membuang dia. Ya. Nah, ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka dimaksudnya. Ayat 46, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Bapak, Ibu, Saudari, perhatikan baik-baik. Orang Israel, ahli Taurat, tua-tua Yahudi yang harusnya menjadi terang, memberitakan Taurat Tuhan kepada orang-orang kafir, perempuan Sunda, pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang terpinggirkan lainnya, malah menjadi orang yang menjadi batu sandungan untuk orang-orang itu menerima keselamatan kerajaan Allah. Dari sejak disucikan ya bait Allah ya, dari Yesus dipermuliakan, Yerusalem maksudnya dieluk-elukan, memenuhi nubuatan Zakaria pasal 9, kemudian perumpamaan tadi tentang Yesus menunjukkan bait Allah ya, malah dijadikan tempat penyamun. Itu pasti karena perannya imam besar juga toh, mengizinkan pelataran untuk jualan. Jadi orang-orang kafir nggak bisa belajar firman Tuhan, nggak bisa belajar Taurat Allah. Lalu kemudian Yesus bicara tentang iman, mengutuk pohon ara. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus, perumpamaan ya kuasa Yesus yang satu orang keras kepala ya, orang Israel Taurat, ahli Taurat. Lalu bicara tentang perumpamaan, 2 perumpamaan ya. Yang pertama, iya tapi nggak jalan. Ya orang Israel penampilannya apal hukum Taurat, tapi nol, nggak ngelakuin apa-apa. Dan yang kedua yang bilang enggak, tapi kemudian melakukan. Ya. Terus kemudian tentang kebun anggur dan batu penjuru. Orang Israel itulah yang nanti akan menjadi batu sandungan dan orang-orang lain akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudari, bagaimana dengan kita? Kita yang mengaku orang percaya, jangan jadi batu sandungan. Jangan tindakan kita menjadi halangan orang-orang untuk menerima keselamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Matius 22.